Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun adalah merupakan seorang muallim, seorang pembimbing yang sekaligus ad-da'i ilallah yang begitu luar biasa. Beliau sering kita saksikan dapat merubah suasana yang genting menjadi terasa nyaman. Beliau yang senantiasa berpenampilan sederhana tapi sangat istimewa. Tampil apa adanya tapi sangat berkesan luar biasa. Ketika kami pernah mendampingi beliau untuk mengisi satu acara yang tuan rumah ini sangat gelisah dan susah karena berulang kali diberi oleh Allah anak perempuan, yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga, padahal dia mengimpikan anak laki-laki untuk bisa melanjutkan kemuliaan yang ada padanya. Maka ketika Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun datang kemudian berceramah, tidak ada yang kasih tahu kepada beliau apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Maka beliau menyampaikan ceramahnya dengan tenang, santai, tapi subhanallah luar biasa. Menjadikan orang yang awalnya ini susah, sedih, gelisah, kemudian menjadi orang yang sangat percaya diri, menjadi orang yang sangat bangga dengan anak-anaknya yang telah diberikan oleh Allah. Walaupun tidak sesuai kemungkinan dengan harapannya, tapi itu merupakan harapan dari Allah. Diberi anak perempuan yang berulang kali, dan ternyata anak perempuan itu telah mendapatkan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi anak laki-laki. Beliau juga pernah ketika acara walimatun nikah yang besar dan banyak sekali undangan kala itu dari berbagai daerah dan waktunya sudah lama. Nah, ketika beliau ingin menyampaikan ceramah, beliau menyampaikan dengan tenang dan sangat singkat tapi padat, luar biasa. Beliau mengutarakan bahwa kami sudah tahu Anda sudah lama ada di bawah teror ini, kata beliau. Maka beliau tidak menyampaikan ceramah dengan panjang, dengan singkat tapi padat. Subhanallah. Beliau juga memberikan kesan yang sangat indah ketika mendapatkan tugas dari Dr. Abu Yazid Muhammad ibn Alwali al-Maliki untuk menerjemah kitab beliau Muhammad SAW Al-Insanul Kamil. Subhanallah. Kalau kita membaca kitab tersebut dan terjemah beliau sangat luar biasa. Ketika Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menyatakan bahwa beliau menulis kitab Muhammad SAW Al-Insanul Kamil itu dengan penuh kekaguman dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Setelah beliau merenungkan satu ayat dalam Al-Quran, Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup, agama yang agung. Maka tergambar dalam benak beliau Abu Yazid Muhammad Al-Maliki bahwa ketika agama ini mulia, ketika agama ini sempurna, ketika agama ini mencakup, maka sang pembawa agama itu harus lebih baik daripada agama yang dibawanya. Tumbuhlah kecintaan, kerinduan kepada Rasul Muhammad SAW sehingga beliau menulis kitab Muhammad SAW Al-Insanul Kamil dengan penuh kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW. Dan kemudian Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun pun menerjemahkan kitab tersebut bukan
dengan kelebihan ilmu yang beliau miliki. Walaupun beliau seorang yang mendapatkan gelar sang kamus berjalan, tapi kemudian beliau menerjemah kitab itu dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka subhanallah, kita menyaksikan bagaimana kedua insan yang disatukan oleh Allah dalam satu kitab yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Sehingga kitab sejarah ini berbeda dengan kitab-kitab sejarah yang lain. Tidak membahas tentang tanggal kelahiran, hari kelahiran, kemudian hari di mana Rasulullah menikah, ala kulli hal. Maka kitab ini membahas bagaimana wajah Rasul Muhammad SAW, bagaimana etika beliau, bagaimana kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, sejarah kehidupan Rasul Muhammad SAW yang menggambarkan sikap dan perilaku yang amat mempesona dan menyejukkan hati. Besaran Nabi SAW bukan bersumber pada fanatisme atau kedudukan dan harta maupun kemuliaan silsilah keturunan, tapi karena kepribadian akhlakul karimah dan luasnya bidang yang berhasil ditanganinya. Sebuah sikap dan kepribadian yang amat utuh dan sempurna. Ar-Rasul Muhammad SAW memberikan garis kebijaksanaan yang amat tegas dan lurus, baik kepada warga muslim dan non-muslim. Dalam persoalan pemerintahan misalnya, kebijakan dan siasat Ar-Rasul Muhammad SAW sangat teruji dan piawai. Sebagaimana kali pertama Ar-Rasul membentuk pemerintahan yang berdaulat, bagaimana beliau dapat mengkondisikan konflik dan friksi-friksi internal dan eksternal, dan bagaimana pula roda pemerintahan dapat dikendalikan dan dikembangkan dengan pesat, sehingga para pakar barat mengungkapkan dan menganalisis dengan argumentasi ilmiah faktual. Tidak ada yang memungkirinya bahwa Ar-Rasul Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Demikian Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki menulis, dan demikian pula Sayyidi Al-Hasan Baharun menerjemah kitab itu dengan penuh kekaguman dan kecintaan kepada Ar-Rasul Muhammad SAW. Kali ini kita mengenang beliau Sayyidi Habib Hasan Baharun sekaligus Sayyidi Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam bentuk satu kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Insanul Kamil, yang Allah satukan dalam cinta. Rasul Muhammad SAW menunjukkan bagaimana kemuliaan beliau dengan kedua anak cucu beliau. Dan yang terakhir, ketika Al-Hasan Baharun ditanya, "Ayuhal Habib, kenapa ketika Anda berceramah begitu berkesan di hati kami?" Beliau tidak menjawab. Ditanya lagi berulang kali. Kemudian beliau dengan sederhana mengatakan, kemungkinan apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Jadi beliau mengatakan, ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Biasanya apa yang keluar dari hati akan jatuh pada hati. Seakan-akan beliau mengajarkan bahwa ketika kita berdakwah dengan cinta, menyampaikan dengan cinta, maka dia akan diterima oleh hati kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab.